Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa'at. Baik, alhamdulillah setelah kita memanjatkan puji syukur di awal, kemudian juga telah bersalawat pada Rasulullah yang keduanya, selanjutnya kita akan langsung ini waktu kajian sebagaimana biasa bersama jamaah Mushola Syakur di kawasan Sematang Barat Palembang. Dan berhubung waktunya memang sangat singkat dari maghrib sampai isya, ini pun sudah terpotong dengan ini dan itu. Nah, kita akan memulai pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Setelah itu kita akan tafsir ringkas ya. Baik, kita akan bacakan pada kesempatan kali ini dari surah Al-Humazah. Al-Humazah. Semua sudah pada hafal itu Al-Humazah insyaallah ya. Belum. Jujur amat. Sudah gitu bilangnya. Ada yang belum begitu ya Allah. Ini bagaimana deh? Ya, sudah aja sudah. Ya. Nah sekarang kita akan baca ya. Dilihat Al-Qur'annya, terutama yang kalaupun yang sudah hafal supaya lebih pas penempatan hurufnya. Kalau yang belum hafal ya supaya mudah-mudahan bisa hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perhatikan ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. An sama hu itu lama ya. An-nya 3 harokat saja, hu-nya 5 harokat. 1, 2, 3. Yahsabu anna kalla layunbadanna fil hutamah. Layunbadanna fil hutamah. Layum dengan badan itu tahan dikit, sekitar 3 harokat sudah. Layunbadan. Kemudian fil hutamah, haknya kecil. 1, 2, 3. Layunbadanna fil hutamah. Hu-nya kecil Pak, jangan lupa hutamah ya. Hu-nya kecil. Jadi bukan hutamah tapi hu ya. 1, 2, 3. Layunbadan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Susah ya. 21, 22, Ini repot ini. 25, Kita lanjutkan ya. Wa ma adraka mal hutamah.
Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Coba perhatikan. Innaha 'alaihim muqsadah. 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Nah, ini perlu diperhatikan, mudah-mudahan di rumahnya masing-masing juga dibuka lagi, yaitu pengucapan ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shinnya harus besar, jangan sa, jangan syaiton, syaiton, syaiton. Nah, itu harus benar-benar nyanyinya ya. Syaitan, syaitan. Jadi sininya gede, kayak musir. Gitu ya. Nah, kalau terus apalagi yang perlu dibenarkan? Yang dibenarkan itu kita perbaiki perbedaan antara hak kecil dengan hak besar. Nah, itu harus beda ya. Kalau yang bacanya masih Latin ya mohon maaf memang belum ketemu ya. Tapi kalau yang bacanya sudah Al-Quran ini pasti ketemu. Ada hak kecil, 7 o'clock ada p.m. hak besar, ini harus beda ya. Itu aja yang perlu disoroti, harus dilatih sementara ya. Baik, sudah jam 7, berapa menit lagi? 11 menit lagi. Subhanallah, mati lampu. Udah 7. Turun biasa aja ya tak. Oh, bagus deh. Ya kejadian di YouTube mati lampu gelap langsung. Coba dihurungin lagi, dihurungin. Sini. Nah, Oke. Kita lanjutkan kembali. HP-nya nggak berubah ya? udah. Nah, Oke, Oke. api-api dulu lah Mas. Perhatikan. Ketika kita kemarin masih mengkaji surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar itu kami tidak akan menerangkan lagi bacaannya karena semua sudah pada paham ya. Ini surah surah yang termasuk terpendek. Surah yang terpendek. Ya. Kalau Al-Ikhlas berapa ayat? Al-Ikhlas 7. berapa ayat? 7. Nah, beres ini. Pak, tujuh nih benar nih. Ya. Kalau tadi Al-Kautsar berapa? Al-Kautsar 3. Ya. Kalau surah Al-Lahab Al-Lahab 1, Al-Lahab 3, 4. 5. 5. Itu ya. Ya, 5 ya. 5. Ya, terbaca dari itu ma'al saya sedang Allah. Tuhan al-Qafi ya 5. Nah, jadi memang surah Al-Kautsar ini termasuk surah pendek. Tapi memang menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu adalah salah satu surah yang banyak sekali membawa faedah. Nah, itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut mufasir yang pertama, menurut ahli tafsir yang kedua yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, itu surah Al-Kautsar yang disebut dengan Al-Kautsar ini macam-macam. Ada yang menyatakan Al-Kautsar ini nikmat atau kebaikan yang banyak.
Ada yang menyatakan Al-Kautsar ini adalah telaga Kautsar atau sungai Kautsar miliknya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan bencana, tahu bencana? Apa itu bencana? Yang tempat ini dia. Nah, tempat ngambil Air. apa? Air yaitu gayung, Iya. tembok. Bobok. Nah, itu jumlahnya itu seperti bintang di langit. Nah, jadi memang sangat banyak sekali karena orang semua pada ngambil dari gayung itu. Jadi kalau saya repot-repot bawa gayung, semua sudah ada gayung di siapa masing-masing. Masalahnya adalah kita diakui umat Nabi atau tidak. Nah, itu dia. Kalau kita diakui umat Rasul, maka insya Allah kita ada jatah gayungnya. Pak Wahid punya jatah gayungnya, nanti Uju juga punya jatah gayungnya. Ada semua, ada tertulis nanti di gayung itu barangkali. Ya, ini gayung Uju, oh ini gayung Pak Wahid. Ada. Dan tidak akan tertukar, semua mesti dapat kalau umat Nabi. Tapi kalau bukan umat Nabi, maka jangankan dapat gayung, malah terusir. Ya, malah kita diusir oleh Nabi. Jauh-jauh lah dari telaga atau dari sungai itu, jauh-jauh lah. Itu ya. Alhamdulillah min dzalik. Itu menurut penafsiran yang kedua. Nah, penafsiran yang ketiga dari Imam Ibnu Katsir bahwa di sana kan ada ketika Rasulullah SAW ini bermimpi, lalu bangun dari tidur dan beliau tersenyum. Ketika itu beliau mendapatkan segala macam musibah. Nah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihibur dengan datangnya diantaranya surah Al-Kautsar ini. Apa musibahnya? Musibahnya adalah ketika beliau ditinggal oleh anak laki-lakinya yang wafat. Maka Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki. Yang keturunan Nabi kita itu cuma anak perempuan, yaitu Fatimah Zahra. Ya, Fatimah radhiyallahu anha itu anaknya beliau. Nah, Fatimah Zahra ini anak beliau yang melahirkan anak-anak yang sekarang menjadi keturunan Arab, di antaranya yang para habaib itu seperti Al-Aqwas, Al-Haddad, As-Saqaf atau As-Saidah, kemudian ada Al-Idrus, ada Baraqah, ada Syihab, Rizik Syihab kayak gitu kan. Nah itu, misalnya Syihab, ada Baswedan, ya, itu juga termasuk bagian dari keturunan kayak begitu. Itu adalah keturunan dari, bukan sebenarnya yang paling inti keturunannya siapa? Itu adalah keturunan Ali radhiyallahu anhu, karena istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Suaminya Fatimah radhiyallahu anha. Itu Ali, ya. Jadi bukan keturunan Rasul sebetulnya. Cuma karena Fatimahnya ini lahir dari keturunan Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW, maka jadi yang lebih kuat itu, yang lebih sering disebut adalah keturunan dari nabinya. Padahal itu sebetulnya adalah pendirinya dari Ali radhiyallahu anhu. Itu ya. Nah, jadi beliau sengaja mungkin takdir Allah, beliau tidak punya anak perempuan. Memang tidak punya anak laki-laki karena wafat anak laki-lakinya. Takdir ya. Takdir Allah ini sudah pada Allah, beliau tidak punya anak laki-laki. Karena kalau beliau punya, ya tidak punya anak laki-laki saja, keturunannya sampai sekarang banyak juga yang merasa dianggap pengen lebih. Kecuali Habib yang saleh ya. Tapi banyak Habib yang kurang baik kelakuannya sehingga dia dianggapnya pengen lebih. Nah, padahal yang lebih di sisi Allah itu tetap mau keturunan siapapun, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah di antara kamu semua orang yang paling bertakwa. Itu firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, jadi orang yang paling bertakwa. Adapun kita memuliakan Habib itu tidak salah. Bagus-bagus saja karena memuliakan zuriyah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagus-bagus saja. Hanya kalau berlebihan itu yang dilarang. Sampai kalau mau bicara di hadapannya takut, ya. Kalau kita misalnya mau ceramah berdampingan dengan Habib kok rasanya gemetar bagaimana, nah itu berlebihan, tidak boleh. Jangankan Habib ya, bapak moyangnya para Habib sendiri, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW,
ketika mendatangi jamaah itu ya, kan ada sekumpulan jamaah waktu itu kumpul di masjid. Melihat Rasul datang, lalu jamaah serentak berdiri ya. Kalau kata kita pengen sallallahu ala Muhammad, pengen menyalami lah, pengen nyalami Nabi gitu ya, berdiri serentak. Kata Nabi, sudahlah, Anda duduk-duduk saja di tempat masing-masing. Biasa aja kumpul. Nanti biar saya yang keliling menyalami Anda sekalian. Nah, itu mulianya adab Rasul. Adabnya Rasulullah SAW. Beliau menyalami semua sahabat-sahabatnya. Yang datang menyalami yang duduk. Itu sunnahnya. Ya, bukannya yang duduk menyalami yang baru datang, bukan. Yang datang menyalami yang duduk. Kalau sekarang kan pejabat-pejabat kita lain. Waktu kemarin Abi kedatangan ini kan ya bareng-bareng dengan BKPRI ada gubernur. Wah, penghormatannya beda. 7 tahun. Ya. Itu penghormatannya beda, tempat duduknya dipisahkan, bahkan sok depan dikosongkan sengaja padahal kita duluan datang. Ada guru datang pun ya, kalau untung aja itu lagi ada yang ceramah. Kalau nggak ada yang ceramah nanti hadirin dipersilakan untuk berdiri. Ya, itu tidak boleh sebetulnya, dalam syariat Islam tidak ada yang seperti itu. Jadi Nabi saja kelas Rasul, manusia paling mulia di muka bumi ini, tidak mengharapkan penghormatan yang berlebihan dari umatnya. Tidak. Justru Rasulullah SAW itu malah beliau pernah mencium tangan seorang sahabatnya yang kasar. Kenapa? Karena tangan orang yang kasar itu adalah tangan pekerja keras, dan beliau suka orang yang bekerja keras. Karena Rasulullah SAW itu juga orang yang bekerja keras. Nah, kembali kepada tafsir tadi, bahwa ada ayat yang menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu. Ketika Rasulullah SAW itu dinyatakan, kamu karena nggak punya anak laki-laki terputus dari rahmat Allah. Nah, maka Allah menyatakan justru orang-orang yang menyatakan seperti itulah yang terputus dari rahmat Allah. Karena orang-orang tersebut sudah melecehkan Nabi. Orang-orang tersebut sudah mencemooh Nabi, sudah menghina Nabi, sehingga dia terputus dari rahmat Allah. Maka dinisbatkan atau disampaikan kepada kita sendiri, kalau kita berani menghina Nabi atau mungkin menghina syariatnya, contoh menghina syariat, mungkin kita tidak menghina Nabi ya, tapi kita hina syariatnya. Misal ada orang yang berjenggot, digapai wae, jadi kayak kambing aja, orang berjenggot dihina, kayak embe. Saya sedih kalau ini lihat Ustaz Abi ceramah, kenapa ingat sama kambing saya? Pak lu itu namanya, batal itu, ya. Kalau tak bukan main itu, kalau kayak begitu. Nah, kenapa begitu? Karena menghina Nabi. Sebab Nabi kita itu berjenggot. Ya, jangan lihat jenggot yang mungkin seperti kambingnya. Yang penting rasanya kok. Rasanya jenggot ini. Belum coba ada ente jenggot ini. Jenggot itu katanya bidadari bergantungan kok. Aduh, kling. Aduh, bidadari berat banget ya. Kalau bidadari bergantungan dia. Enggak, tapi yang paling penting adalah bagian dari sunnah Nabi. Menghina yang bercadar, jangan, biarkan aja. Menghina yang cingkrang, yang celananya di atas mata kaki atau betis, jangan, enggak usah. Ya. Kalau emang mau laki-laki, Pak, ada perempuan. Kalau perempuan enggak boleh. Orang wanita seluruh tubuh. Yang boleh kelihatan cuma muka dan telapak tangan. Sekarang ibu periksa kakinya. Nah, ada nggak yang kelihatan kakinya? Kalau yang kesini ada yang misalnya tidak pakai kaos kaki, nah itulah aurat. Hati-hati. Walaupun yang terbuka hanya seujung jari atau mungkin telapaknya sedikit, dan telapaknya itu juga mungkin pecah belah, ya perpecahan, ya pecah-pecahan gitu ya. Tapi tetap yang namanya aurat tetap aurat. Jadi tidak boleh ada telapak yang kelihatan. Itu jangan dihina, yang seperti jangan dilecehkan. Dan urusan Islam bukan tentang itu aja. Yang lebih jauh lagi urusan Islam bernegara, ya harus menggunakan hukum Islam, syariat Allah, dipadukan dengan hukum negara ini yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Nah, kalau semuanya sudah dilaksanakan, tidak dihina, nah itu baru orang yang memuliakan Nabi. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dalam tempo yang singkat-singkatnya ini. Semoga ada manfaatnya. Walaupun sedikit tapi mantap, mudah-mudahan bisa masuk dan kita amalkan.
Dan alhamdulillah ternyata pengajian kita malam Senin kembali terlaksana cincirining si tandanya semua jamaah di sini betul-betul konsisten dengan janji. Tadinya Abi lupa pasrah, aduh gak ada yang ngantar. Ya, tapi alhamdulillah ini izin Allah ternyata sampai juga ya kita melaksanakan pengajian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kurangan. Bila Assalamualaikum. Wabillahi wa liwalidayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.